Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama dengan saya Vanessa Herman dan pastinya hari ini saya nggak sendirian ya teman-teman. Jadi kita kedatangan tamu yang spesial nih. Beliau adalah Bapak Hadi Sugiarto nih. Kita sapa dulu ya Pak Hadi ya. Halo Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Thank you banget nih Pak udah bersedia meluangkan waktunya untuk kita di siang hari ini ya. Dan gimana nih kabarnya Pak? Baik? Baik ya, market sangat bergejolak tapi ya dibisakan lah. Ya benar. Dan kalau kalian bertanya-tanya siapa sih Bapak Hadi Sugiarto, beliau adalah Head of Research ya dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah kita akan ngobrolin apa nih dengan Bapak Hadi di siang hari ini. Pastinya kita akan ngobrolin seputar market gitu ya. Tadi Pak Hadi sempat bilang bahwa market lagi bergejolak nih. Nah ini pastinya teman-teman juga pengen tahu. Jadi tonton podcastnya sampai dengan akhir ya. Oke Pak Hadi, kalau misalkan kita lihat Pak belakangan ini memang secara overall nih market cenderung koreksi gitu ya Pak. Kemudian dari segi average daily trading volume ini juga turun gitu ya kalau kita lihat dari sepanjang Januari, Februari tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah mungkin bisa dikasih view nih Pak, kenapa sih bisa terjadi demikian? Ya, jadi sebenarnya kalau market turun dan volume turun itu fenomenanya bukan hanya di Indonesia ya, itu fenomena global. Memang kalau volume turun itu ya dari sisi investor retail itu kan dengan seiringnya pembukaan ekonomi, ya, aktivitas di luar investasi saham kan pasti lebih banyak ya, jadi secara natural akan berkurang. Dari sisi investor institusi dengan keadaan eksternal seperti itu juga banyak yang lebih cenderung untuk mungkin pindah aja ke saham yang lebih aman atau mungkin menaikkan jumlah cashnya terus sementara sambil melihat keadaan yang mereka juga nggak terlalu aktif di pasar sih. Jadi kalau saya lihat dari kombinasi dua itu ya nggak heran sih kenapa turun, apalagi kan 2 tahun terakhir itu bisa dibilang volume record high ya untuk pasar modal kita. Jadi memang juga dari sisi itu secara natural memang harusnya turun. Oke, thank you Pak untuk gambarannya. Dan pastinya mungkin di luar sana nih banyak teman-teman investor gitu ya yang khawatir nih mengenai dengan kondisi collapse-nya dari SVB Pak. Nah, menurut Bapak seberapa besar sih efek dari SVB ini ke Indonesia Pak? Ya. SVB itu efek langsungnya sebenarnya tidak besar ya. Cuman mungkin saya jelaskan sedikit background-nya biar teman-teman lebih ada gambaran gitu. Yep. Apa sih ini, efeknya seperti apa, kelanjutannya bagaimana. Ya, jadi sebenarnya SVB itu atau Silicon Valley Bank itu kenapa sih bisa kejadian seperti ini. Itu memang bisa dibilang diakibatkan oleh risk mismanagement sendiri dari banknya dicampur dengan keadaan yang memang nggak normal dengan suku bunga yang naik sangat kencang ya di Amerika. Begitu cepat tuh historically sangat jarang terjadi. Jadi memang banknya itu ada terjadi kasus di mana SVB itu memiliki depositor yang profilnya mirip-mirip. Terus tipe depositornya itu yang dananya itu bisa dibilang nggak sticky, bisa mengendap lama di bank, mungkin lebih gampang ditarik keluar masuk. Dan pada saat yang sama banknya itu menginvestasikan dana ini itu di aset-aset yang jangka panjang dan kalau suku bunga lagi naik itu harganya bisa turun lumayan ya. Yang terjadi itu dan dengan keadaan seperti ini pas banget ternyata kan startup lagi sulit. Jadinya pelan-pelan kan dananya mulai ditarik oleh startup, fundraising nggak banyak juga. Dan ujung-ujungnya itu dengan ditarik kayak ini mereka harus menaikkan capital lagi, malah nasabahnya panik gitu. Ini banknya sehat atau tidak? Mungkin yang tadinya sehat jadinya kesulitan likuiditas dan itu yang terjadi. Akhirnya ya intinya sudah sekarang sih bisa dibilang bangkrut. Cuman bedanya dana-dananya itu sudah akhirnya dijamin oleh pemerintah Amerika. Nah efeknya ini apakah sudah 100% selesai? Saya bilang bisa dibilang belum. Selain SVB itu ada satu lagi Signature Bank yang juga bisa dibilang bangkrut ya. Itu sih untungnya sudah mulai diproses, itu akan dibeli oleh bank yang lebih besar. Belum kejadian tapi dalam proses. Nah, itu bisa membantu menstabilkan sentimen. Dan yang satu lagi itu ada yang namanya First Republic. Nah ini yang masih masih rawan ya. Itu harga sahamnya juga kalau kita lihat tiap hari itu masih turun. Pada saat perekaman podcast ini
Nah, bank itu tidak serius Silicon Valley, tapi kalau lagi krisis Silicon Valley Bank, tapi kalau lagi krisis confidence ya bisa saja yang tidak sehat itu dianggap tidak sehat, nasabahnya panik gitu ya. Nah, itu untungnya, tapi kalau saya lihat itu sudah ada rencana dari bank-bank besar itu untuk coba menstabilkan ini, apakah bantu dana atau mungkin bisa jadi dibeli oleh bank yang lebih besar. Dan regulator saya lihat juga actively monitor sisi ini gitu ya. Cuman memang kalau jadi regulator untuk nge-bail out langsung itu ada moral hazard dan lain-lain. Jadi ini harus proses pelan-pelan. Mereka juga nggak bisa langsung mengeluarkan semua pelurunya kan. Jadi memang kalau mau tunggu stabil itu saya rasa butuh waktu sih. Oke, thank you Pak untuk penjelasannya. Jadi itu mungkin bisa menjawab nih pertanyaan dari teman-teman gitu ya, mengenai case apa sih yang lagi kejadian di US belakangan ini ya. Dan tadi kalau misalkan kita udah ngobrolin dengan Pak Hadi mengenai krisis yang terjadi gitu ya di US, dan sekarang kita beralih ke Eropa nih Pak. Jadi kan ternyata ada kasus Credit Suisse juga gitu ya, di mana mungkin yang banyak dikhawatirkan investor adalah mengenai akuisisi oleh UBS Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan lagi nih Pak, lebih detail mengenai hal tersebut Pak. Ya. Untuk Credit Suisse ini mungkin saya bisa bilang sih langkah yang sudah diambil oleh regulator di sana dan akuisisi tersebut terjadi itu memang ada yang bilang pro, ada yang bilang kontra, tapi kalau untuk menstabilkan confidence dan pasar menurut saya itu langkah yang baik ya. Saya juga lumayan terkejut regulatornya bisa dengan cepat sekali seperti itu melakukan hal tersebut, membantu menengahi akuisisi ini ya. Kalau kasusnya yang di Eropa itu mungkin lebih seramnya kan karena memang Credit Suisse adalah institusi yang jauh lebih besar. Jadi efeknya bukan spesifik di Amerika tapi bisa menjalar kemana-mana. Karena saya pasti mungkin di Indonesia pun yang berbisnis dengan Credit Suisse juga cukup besar. Jadi memang pada saat kebetulan juga Credit Suisse kan sudah berapa tahun ini mereka sedang juga sempat struggling dengan beberapa kasus di dalam gitu ya. Jadi confidence-nya lagi tidak terlalu kuat. Lalu kebetulan sekali kena masalah di US itu menimbulkan concern di perbankan terus menjalar ke dia. Jadi ketika takut ada bank crash ini, depositor lagi tidak tenang, mulai menarik uangnya, ya langsung ditenggarai oleh regulator untuk menjalankan akuisisi. Nah, jadi sekarang depositor ya Credit Suisse sebenarnya kan sudah aman karena sudah ditarik oleh UBS yang banknya secara balance sheet lebih kuat, lebih sehat. Jadi concern mengenai depositor kehilangan uang atau counterparty risk yang berbisnis dengan Credit Suisse itu uangnya bisa hilang, itu sebenarnya sudah selesai gitu. Sempat ada concern mengenai pemegang obligasi additional tier 1 Credit Suisse yang karena proses akuisisi itu secara basic itu nilai investasi mereka di obligasi ini itu menjadi nol. Basically uangnya hilang lah cukup besar, 17 billion euro seingat saya. Ini menimbulkan gejolak juga ya. Ada pemilik obligasi ini di bank lain itu kayak merasa ini nanti jadi harga obligasi saya masih pas atau tidak gitu. Sempat menimbulkan gejolak di Asia dan Eropa kemarin hari Senin. Tapi hari ini sih saya lihat sudah lebih confidence-nya udah lebih balik ya. Harapan saya keadaan di Eropa itu mudah-mudahan sudah selesai lah di sini gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan mungkin banyak teman-teman juga yang pengen tanya sebenarnya ke Pak Hadi ya. Jadi saya wakilin aja nih ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat market sekarang nih Pak, kan marketnya lebih ke arah fragile gitu ya. Bahkan ada yang bilang bahwa mungkin aja nih IHSG bisa di bawah 6.000 dan sebagainya gitu ya. Kita sering dapat pertanyaan seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri nih kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak sebelumnya, apakah krisis yang terjadi kali ini kemungkinan ini bisa hampir sama dengan yang terjadi di tahun 2008 Pak? Ya, secara fundamental sebenarnya beda sekali ya. Saya ngelihat keadaan sekarang itu tidak seburuk 2008 dan jaraknya cukup jauh ya. Cuma yang dikhawatirkan memang kalau orang tidak percaya dengan financial systemnya, yang tadinya nggak krisis itu bisa jadi krisis. Jadi mungkin orang bilang self-fulfilling prophecy ya. Tapi saya mungkin mau highlight dua hal yang membedakan keadaan sekarang dengan krisis 2008.
Yang pertama itu secara fundamental itu saya tidak merasa ada bubble seperti MBS atau mortgage backed securities bubble yang ada di 2008. Jadi memang waktu itu ada bubble di aset kelas itu, dan banyak sekali bank-bank dan institusi finansial besar global, bukan cuma di Amerika saja, yang memiliki exposure ke barang ini gitu. Dan itu memang besar, dan unwind-nya mungkin butuh waktu lama gitu ya. Di sekarang ini saya nggak ngelihat ada bubble seperti itu. Nomor yang kedua itu adalah regulatornya sendiri. Regulatornya sendiri itu beda dengan 2008, itu mereka masih coba-coba kayak bailout tidak. Akhirnya waktu itu kan kalau kita ingat Lehman Brothers dibiarkan bankrupt ya jadinya. Dan sekarang mereka kejadian itu Amerika cukup beberapa tahun terkena dampaknya. Sekarang itu kalau saya lihat regulator itu proaktif sekali, mau melakukan segala yang mereka bisa mencegah jangan sampai 2008 terjadi lagi. Kita bisa lihat dari cara mereka menangani SVB, cara Swiss regulator menangani Credit Suisse, dan sekarang pun kalau kita ikutin perkembangan secara detail, regulator itu belum berhenti di sini. Jadi mereka masih terus mempertimbangkan opsi apa lagi sih gitu. Kalau ada gejolak lagi, saya siapin lagi opsi apa lagi. Jadi dengan dua hal itu saya rasa sih beda sekali dengan 2008 ya. Oke Pak, thank you Pak. Dan pastinya teman-teman juga mau tahu nih Pak ya, kalau misalkan memang IHSG maksudnya kemungkinan bisa jadi nggak seburuk itu gitu, nggak seburuk tahun 2008 gitu ya. Kira-kira menurut Bapak nih, kalau misalkan ada potensi untuk koreksi, kira-kira seberapa jauh lagi sih koreksinya? Dan apakah mungkin sampai dengan target akhir tahun ini akan direvisi kah? Atau misalkan Bapak melihat bahwa secara fundamental masih belum ada yang berubah Pak? Ya, saat podcast ini direkam hari ini sebenarnya market gejolaknya masih sangat besar. Belum semua masalah yang di eksternal itu udah secara rapi diselesaikan ya. Jadi memang untuk bilang nggak ada downside lagi itu tidak mudah. Harapan saya sih kalaupun ada nggak terlalu banyak lagi ya. Mudah-mudahan malah nggak turun. Karena memang saya ngeliat tuh banyak belakangan dana yang keluar dari Indonesia yang mengakibatkan koreksi itu adalah foreign, bukan karena fundamental Indonesia sendiri. Karena kan hubungan kita ke SVB itu cukup jauh juga. Tapi ya karena mereka merasa saya harus memindahkan aset kelas saya, semua portofolio saya termasuk Indonesia itu ke aset yang lebih aman, seperti obligasi, mungkin obligasi Amerika Serikat. Sambil mereka itu nunggu keadaan itu membaik atau enggak gitu. Nanti kalau ternyata keadaan sudah stabil, fundamental Indonesia sebenarnya tidak ada perubahan, mereka pelan-pelan akan kembali gitu. Tapi kalau ditanya gejolaknya sudah selesai atau belum, per direkam ini kan sebelum keputusan Fed ya, di tanggal 22 Maret. Menurut saya itu adalah event yang sangat penting untuk dimonitor. Kalau Fed menunjukkan action yang mengangkat confidence pada tanggal 22 itu, saya rasa market akan cenderung lebih bisa stabil dan pelan-pelan bisa mulai naik lagi. Saya sih berharapnya Fed akan menaikkan suku bunganya 25 basis, mungkin nggak perlu terlalu banyak. Jadi menunjukkan kalau mereka itu sudah confident untuk menaikkan suku bunga, dan resiko ke banking systemnya itu mereka anggap masih aman gitu ya. Karena kan Fed ini sedang melawan inflasi yang tinggi ya. Mereka itu jadi harus menjalankan mandat dan sebenarnya harus menaikkan. Jika cuman kita nggak tahu kapan nih, bulan ini, bulan depan, apakah udah benar-benar stabil. Kalau nanti sudah stabil, apakah 1 bulan, 2 bulan, gradually indeks target kita masih kita maintain di 7550, karena secara fundamental harusnya bisa sampai ke sana ya. Jadi upside-nya sih lumayan, memang mungkin kelihatan besar sekali, tapi ya keadaan sekarang memang abnormal gitu. Oke, thank you Pak. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Pak Hadi ya. Jadi kira-kira kalau misalkan potensi IHSG masih cukup oke gitu ya dilihat dari segi fundamentalnya, kira-kira dengan kondisi saat ini nih sektor apa nih Pak yang bisa dilirik oleh investor Pak? Kalau saya per hari ini memang masih mau menunggu sinyal dari Fed juga ya. Saya masih cenderung lebih mengarahnya ke saham yang defensif.
seperti sektor telekomunikasi seperti Telkom, Isat, Excel, mungkin consumer staples, mungkin pilih-pilih ya, mungkin saya cenderung ke ICBP. Terus kalau bank pun saya masih lebih fokusnya ke bank-bank yang top 4 lah, yang lebih aman gitu. Dan mungkin sektor defensif seperti Kalbe. Nah, tapi kalau keputusan Fed-nya ternyata seperti yang saya bilang cukup menambah confidence, saya akan mulai melirik itu ke bank-bank yang lain gitu. Mungkin di antara top 4 pun mengarahnya lebih ke BNI yang menurut saya belakangan sempat underperform karena ada concern di management change, ternyata tidak terjadi. Terus kami mulai ngelirik juga ke mid cap favorit yang kita suka seperti BFI Finance, Indocement. Nah, tapi kalau fast forward lagi 2-3 bulan mungkin lebih stabil lagi, saya lebih berani ke yang spekulatif, yang lebih volatile seperti Goto, mungkin ada raw mineral, tapi saya rasa itu harus menunggu market lebih stabil lagi sih. Oke, jadi yang paling ditunggu adalah memang keputusan The Fed nanti gitu ya Pak ya, seperti apa ya. Oke, thank you banget Pak Hadi untuk waktunya dan juga insight-insightnya nih yang udah diberikan ke kita semua ya teman-teman ya. Dan gimana nih teman-teman, seru kan podcast kali ini? Jadi jangan lupa untuk ikutin terus podcast kita ya, podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, kalau kalian gak mulai dari sekarang, mau mulai kapan? See you, bye!